Itu juga karena kamu sayang. Loh, banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Nah, ngaku ndak ngaku, Pangarasan ini juga penuh persaingan, apalagi di bidang ekonomi. Penuh persaingan. Betul? Betul. Tetangganya buka warteg. Panas. Kita juga harus punya warteg. Tetangga punya warteg 5, kita harus punya 7. Ada nggak yang saingan kayak gitu? Ada, orangnya sekarang lagi kipas-kipas kok. Ya betul. Tetangga bisa bangun rumah, oh kita juga harus bisa bangun rumah. Tonggo tuku kendaraan, kudu iso tuku kendaraan. Banyak yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Pengen cepet kaya, akhirnya berbagai macam cara ditempuh. Nggak peduli, yang penting jadi duit. Nyolong, korupsi, ternak tuyul, renten nganake duit, ngutangi cecak bayare bajul, ngutangi dom bayare cagak listrik, nanti nganak-nganake duit karena nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, kegiatan apapun kalau nggak sabar pasti jadi kacau karena nggak sabar. Jalanan jadi macet. Kenapa? Karena para pengguna jalan pada nggak sabar. Tanya Pak Kapolsek kalau nggak percaya. Kenapa jalanan jadi macet? Ya karena para pengguna jalan. Mas operator, mohon maaf, mic-nya persiapan, baterainya hampir habis. Atau nggak apa-apa, santai baterai selesai langsung doa. Para pengguna jalan pada nggak sabar. Kendaraan yang besar mentang-mentang gede, kendaraan yang kecil nggak sadar diri. Kendaraan sing gede mentang-mentang akhirnya ngebeki dalan, sing cilik disempari totot mentang-mentang gede, sementara kendaraan yang kecil nggak tahu diri, nggak sadar diri, nyelempit nyelip pengen cepet nyampe depan, tambah rapet tambah macet, apalagi ditambah petugas pengatur lalu lintasnya nggak sabar pisan. Nggak usah ketawa Pak Kapolsek. Memang tugas polisi paling berat itu mengurai kemacetan. Masya Allah, berat banget. Dan orang no duite. Oleh ono kecelakaan, laka lantas cepet, ono duite. Halo? Halo? Antrian sembako kacau kalau para pengantrinya nggak sabar. Yang di depan udah habis dapat bagian nggak mau pindah karena pengen double, pengen entuk maneng kayak kelakuanmu kuwi. Yang di belakang pengen cepet tekan ngarep dorong akhirnya kacau. Apapun kalau nggak sabar mesti kacau. Ada bansos, ada PKH. Masyarakat Pangarasan bisa kacau kalau nggak sabar. Apalagi yang ngerasa lebih miskin tapi kok nggak dapet, itu yang lebih kaya kok dapet. Halo? Masya Allah. Iya. Jamaah pengajian kalau nggak sabar ya kacau. Oke, dengan kesabaran manusia menjadi tinggi derajatnya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat.
dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Itu malaikat punya akal nggak punya nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Kewan niku dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Punya nafsu nggak punya akal. Allah menciptakan manusia dikasih dua-duanya. Dikasih akal sekaligus nafsu, dikasih nafsu sekaligus akal. Malaikat hanya diberi akal nggak diberi nafsu. Malaikat cuma punya akal. Malaikat itu nggak punya nafsu. Wajar kalau malaikat selalu baik. Pantes kalau malaikat bener terus karena nggak punya nafsu. Malaikat itu nggak punya keinginan sama sekali. Malaikat niku ketinggal daharan banget najan ketok panganan kuwi nikmat banget. Malaikat ora kemecer, malaikat ora ngiler, biasa karena nggak punya nafsu, nggak ada syahwat, nggak ada keinginan. Malaikat niku bapak-bapak, walaupun ngelihat perempuan cantik kayak apa, malaikat ndak ser-ser, ndak krenyeng-krenyeng, biasa. Ketok wong wadon wayu kok krenyeng-krenyeng, nah kuwi malaikat sarungan. Sopo ngomong malaikat no panggung? Halo? Sorry mas, malaikat itu walaupun ketok wong wedok bokonge semok, biasa, katik sengkring-sengkring. Paling malaikat meng, apa yo, wadah entut kok sakmono ambane. Biasa. Aku ya bocah-bocah nom kuwi nek ketok bokong semok kae terus pikirane walike bokong. Maka sampai ada bedean, ada kuis. Apa bedanya bokong karo boto? Nek boto diwalik tetep boto. Ya wes. Halo? Nah, malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat nggak pernah keliru, malaikat nggak pernah salah, nggak punya nafsu soalnya. Maaf, malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Ini misalnya diperintah sama Allah, Jibril, siap. Ini ada ayat, sampaikan kepada Nabi. Ayat diterima. Begitu dilihat, wah bagus banget ini ayatnya. Udah. Nggak disampaikan ke Nabi, diambil sendiri. Nggak ada. Malaikat korupsi itu nggak ada. Yang korupsi itu bukan malaikat. Halo? Halo? Malaikat nggak pernah salah. Malaikat Israel sang pencabut nyawa nggak pernah salah orang dalam mencabut nyawa. Kalau memang waktunya yang dicabut itu nyawamu, nggak mungkin Israel mencabut nyawaku, tetap nyawamu yang dicabut. Nah itu orangnya udah siap itu kayaknya. Nggak mungkin salah orang malaikat Israel. Malaikat pembagi rezeki, malaikat Mikael nggak pernah salah alamat membagi rezeki, maka rezeki nggak bakal tertukar. Kalau memang itu rezeki jatahku, nggak mungkin keliru ke kamu, tetap ke aku. Duh, malaikat nggak ada nafsu, maka malaikat nggak pernah nakal. Halo, Mas, pernah karaoke bareng malaikat Israel? Di naik klub sana, acup
ajeb. Terus malaikat Israel gelele-gelele. Ndak ada. Udah. Binatang hanya diberi nafsu, nggak punya akal. Maka di dunia binatang nggak ada undang-undang, nggak ada aturan. Oh, binatang itu nggak punya akal, punyanya hanya nafsu, sehingga binatang nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Binatang nggak tahu, orang nggak punya akal, mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Binatang nggak bisa membedakan karena nggak punya akal. Binatang hanya punya nafsu. Maka binatang itu nggak ada rasa malu, dia nggak punya malu, punyanya kemaluan. Jaran keliling kampung, mider desa. Ora katokan. Gandul, ya ora isen. Biasa. Halo? Meskipun banyak orang ana wedhus lanang kebelet kudu pipis. Ora usah golek toilet. Pokoke nang pinggir dalan ngadeg ya cur. Rampung ya ora cewek, mung digobekne. Lah kok ana wong pangarasan. Akeh wong lho kuwi kudu nguyuh orang golek toilet, pinggir dalan ngadeg begagah. Seleretane apa celana iku ditarik sret, adike dibrosotno srut, cur. Gek rampung ora cewek, ceweke mung nganggo obat. Maksudnya obat abet. Berarti padha karo ya Allah. Karena binatang nggak punya akal, maaf, hanya punya nafsu. Wedhus endi wedhuse mau mana ya wedhusnya? Wedhus lanang kuwi ketok wedhus wadon saka kadohan. Gek wedhuse wadon kae bokonge jentit ambek buntute ki ndut. Langsung dia lari munggah celingkrik. Loh dadi deh. Upluk. Ya karena nggak punya akal. Paham nggak ini? Ya Allah. Halo? Karena binatang nggak punya akal, maka binatang nggak tahu nilai mana yang berharga, mana yang tidak, mana yang mahal, mana yang murah. Sorry, manusia yang nggak tahu nilai derajatnya sama dengan binatang. Ngapunten. Orang yang nggak tahu nilai hidupnya pasti sengsara, pasti menderita. Orang yang nggak tahu nilai hidupnya pasti gagal. Kenapa? Karena dia nggak tahu nilai. Dia nggak bisa membedakan mana yang berharga, mana yang tidak. Maka pasti dia akan salah pilih. Padahal hidup ini adalah pilihan. Lah orang yang nggak tahu nilai, dia pasti akan salah pilih sehingga hidupnya sengsara, hidupnya menderita, hidupnya gagal. Contoh, tangan kanan sampean pegang berlian segenggam, nilainya 20 miliar. Berlian segenggam, larang, nilainya 20 miliar. Tangan kiri sampean pegang suket segenggam, nilainya 2000. Dua-duanya toke nyang wedhus. Kira-kira wedhus, wong kene leh ngarani wedhus apa kambing? Wedhus pilih berlian apa pilih suket? Suket apa berlian? Berlian apa suket? Dasar wedhus. Loh kenapa dia pilih suket? Karena wedhus nggak tahu nilai, dia nggak bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah. Dia malah pilih suket, padahal cuma 2000 tuh harganya, murah banget. Dia nggak pilih berlian yang mahal yang 20 miliar, karena wedhus nggak tahu nilai. Andaikan wedhus mau cerdas dikit aja, dia pilih berlian,
nilainya 20 miliar. Kuwi lamun ditukokke suket entuk suket 70 kabupaten. Betul? Betul? Tuh. Wedhus taunya nafsu perut, yang penting perutnya wareg, makanya dia pilih rumput. Lah manusia yang hidup hanya ngurusi nafsunya perut berarti podo karo, bahkan mohon maaf, manusia yang hidupnya hanya ngurusi isi perut maka nilainya lebih rendah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Wong urip sing diurusi mengisine weteng wae regane wong mau luwih murah tinimbang apa sing keluar saka jero weteng. Apakah itu? Bapak Ibu mohon maaf, andaikan panjenengan tahu nilainya bulan Ramadan, demi Allah panjenengan akan berharap setahun penuh jadi Ramadan semua. Ndak usah bulan-bulan liyane. Umpami panjenengan kok ngertos nilaine bulan Ramadan, fadilahe Ramadan, barokahe Ramadan, ganjarane Ramadan, yakin panjenengan nggak mau bulan-bulan selain Ramadan. Setahun 12 bulan jadi Ramadan semua. Bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan, bulan 4 Ramadan, bulan 5 Ramadan, bulan 6 Ramadan, bulan 7 Ramadan, bulan 8 Ramadan, bulan 9 Ramadan, bulan 10 Ramadan, bulan 11 Ramadan, bulan 12 Ramadan. Nggak ada bulan-bulan lain. Saking besarnya pahala, saking besarnya barokah dan fadilah. Tapi karena orang pangarasan nggak tahu nilainya Ramadan, ketika Ramadan mau berakhir malah seneng, alhamdulillah poso gurgari kurang rong dina. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Ada, wonge rada lemu. Karena nggak tahu nilai. Halo? Orang yang tahu nilainya Ramadan, ditinggal Ramadan, sedih, ditinggal Ramadan, nangis. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan pahala besar di tahun ini sudah berlalu. Kesempatan untuk mendapatkan fadilah dan barokah besar di tahun ini sudah lewat. Kita masih bisa qiyamul lail, sholat malam seperti bulan Ramadan kemarin, bisa kita lakukan sholat malam, tapi pahalanya beda dengan ketika sholat malam itu dilakukan di bulan Ramadan. Betul? Masih bisa baca Quran, tadarusan, tapi ganjarannya mboten sami karo tadarusan baca Quran di bulan Ramadan. Masih bisa i'tikaf, masih bisa zikir, tapi nilainya beda kalau dilakukan di bulan Ramadan. Makanya orang yang tahu nilai di tinggal Ramadan sedih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten Bapak Ibu, andaikan panjenengan tahu nilainya majelis ilmu, demi Allah setiap hari panjenengan akan berjuang keras untuk hadir di majelis ilmu, sejauh apapun ditempuh demi bisa hadir di majelis ilmu. Andai panjenengan tahu nilainya. Majelis ilmu itu majelis yang memudahkan jalan menuju ke surga. Rasulullah yang menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju tempat untuk ngaji, menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Sa'atun fi majlisil ilmi, 1 jam saja di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu, itu khairun min alfi rakaatin. Nilainya lebih baik daripada sholat tahajud 1000 rakaat 1 jam. Lah kalau jenengan ini tadi 4 jam, berarti kayak tahajud 4000 rakaat. Andaikan penjenengan tahu nilainya, ada majelis ilmu dimanapun penjenengan uber, penjenengan pengen datang. Tapi karena orang pangarasan nggak tahu nilainya, mau datang ke majelis pengajian, lihat-lihat siapa yang ceramah. Pokoknya kalau yang ceramah dia suka, berangkat. Tapi kalau nggak dia suka, nggak berangkat.
Ini yo dateng soalnya yang ceramah ki wis sepa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, mohon maaf, andaikan panjenengan tahu nilainya jamaah sholat subuh, kata Rasulullah, la atauha walau habuan, pasti akan berbondong-bondong mendatangi masjid, mendatangi musola untuk jamaah sholat subuh, meskipun sambil merangkak, walaupun ngesot, walaupun berangkang, ngosek-ngosek kaya iwak ra entuk banyu kae, mangkat ning masjid, wong semper-semper njaluk dipikul, wong setruk-setruk njaluk diterke nyang masjid nderek jamaah sholat subuh, umpama ngerti nilaine. Kenembe assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ayo ngomong ora enak munggah. Kalau sampean lebih enak langsung tak kasih hadiah sarung telu. Munggah. Assalatu wassalamu alaik. Baru mendengar tarhim, geragapan, jerantalan, pelayon uber-uberan, cepet-cepetan datang ke masjid. Lah karena warga Pangarasan nggak tahu nilai, jangankan tarhim, udah komat. Kenapa? Karena nggak tahu nilai. Nah, Bapak Ibu para jamaah, kalau malaikat diberi akal nggak diberi nafsu, wajar malaikat itu baik, nggak ada nafsunya kok. Wajar kalau malaikat bener nggak punya nafsu. Binatang diberi nafsu nggak diberi akal, pantes kalau binatang itu nggak ada aturan. Kita manusia diberi dua-duanya, ya diberi akal, diberi nafsu sekaligus akal. Maka kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya, manusia itu bisa lebih hebat daripada malaikat, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Maka sama-sama di surga nanti malaikat itu tunduk sama manusia, takluk sama manusia, dan siap menjadi pelayan manusia, pembantu manusia. Sampean kisuk lamun sido mlebu swarga, sido apa ora? Sampean kusuk sido manjing swarga apa ora? Lamun sido, malaikat-malaikat itu jadi pembantu sampean. Diperintah apapun nurut. Kat malaikat sini kat, pijitin kat, capek kat, pijitin kat, aku pengen duren kat, ambilkan duren kat, diambilin sama malaikat. Nek sido. Lah iya, lu malaikat sadar manusia loh dikasih nafsu kok bisa hebat sehebat itu. Kata malaikat, andaikan kita kaum malaikat ini dikasih nafsu, belum tentu bisa sebaik manusia. Sebaliknya, kalau akal manusia kalah oleh nafsunya, justru nafsu yang mengendalikan akalnya, justru nafsu yang menguasai akalnya, maka manusia seperti itu lebih bejat daripada binatang. Kaget yo ben tak sengaja kok. Lo binatang jelek ya pantas, wong binatang nggak punya akal. Lah manusia lo dikasih akal kok nggak mau menggunakan akalnya, lebih bejat daripada binatang. Nah, pengendalian nafsu itu dengan sifat namanya sabar. 1 bulan Ramadan kemarin kita kesel bu, ngadeg terus. Tekoke bojo Rika, tekoke bojone Rika, ngadeg terus-terusan, kesel apa ora? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, satu lagi, habis ini doa. Apa? Sarung? Oke, habis ini sarung.
Bentar. Kalau bagus, kalau nggak bagus turun lagi. Lah iyalah, kalau nggak bagus ya nggak usah dikasih hadiah. Oke. Bentar. Satu lagi. Kita dilatih, kita dididik untuk mempunyai sifat ikhlas. Sifat apa Bapak Ibu? Oke. Puasa melatih keikhlasan. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang berpuasa itu sendiri. Selain puasa, ibadah apapun bisa diketahui orang, bisa dilihat orang. Bapak Ibu sholat bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Banyak orang tahu. Emang sholat itu amal yang kelihatan. Kalau puasa kan nggak kelihatan, betul? Ya Allah, nggak semangat, betul? Bapak Ibu sedekah bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Memang sedekah itu amal kelihatan kok. Bapak Ibu baca Quran, zikir, ngaji, bisa didengar orang, bisa diketahui orang, banyak orang lihat. Apalagi Bapak Ibu pergi umroh, pergi haji, orang sekampung ikut nganter, selamatannya ngundang orang sekampung, banyak orang tahu. Tapi Bapak Ibu puasa nggak ada yang tahu kecuali Bapak Ibu sendiri sama Allah. Artinya begini, pura-pura ibadah pasti ketahuan kecuali puasa. Kita nggak bisa ibadah pura-pura, itu nggak bisa. Pura-pura sholat, etok-etok sholat, piye carane sholat kok pura-pura? Kalau takbiratul ihram ngangkat tangannya gimana? Apa ganti jotos-jotos gini? Rukuknya ganti kayang, sujudnya ganti gulung-gulung, pasti ketahuan. Pura-pura sedekah pasti ketahuan. Sedekah kok pura-pura, yang dikeluarkan apa, yang nerima siapa, gimana caranya sedekah pura-pura, pasti konangan, pasti ketahuan. Pura-pura haji, ketahuan. Lu ngomong harap nyandi haji kok pura-pura, lu ngone nyandi wong haji kudu nang Mekah. Halo, paham apa ndak tuh ini? Pura-pura baca Quran, konangan. Baca Quran kok pura-pura, pasti konangan. Oh, itu bukan ayat Quran, tapi dilakukan seperti baca Quran, pasti konangan. Kuntul ya tandur digura mabur. Oh, itu ternyata ono kuntul iya tandur digura kuntule mabur. Dibaca koyok maca Quran lagune. Kuntul ya tandur digura mabur. Konangan ketahuan, pasti ketahuan. Kan orang kita itu suka ke Arab-Arapan, gaya iso bahasa Arab sithik no. Ana antum. Padahal isone ya meng ana antum khair. Ya khair. Ana antum. Ya khair. Irungmu pesek ya khair. Kamu nggak bangga ya jadi orang Jawa? Lah iya, kenapa kamu harus antum ana ya khair? Islam datang bukan untuk merubah saya jadi ana, Anda jadi anta, ente, kalian jadi antum, ndak. Kita bisa berislam ala Jawa kok. Ngopo ngisen dadi wong Jawa? Isen sampean dadi wong Jawa? Malu sampean wong Jawa? Lah iya, irungmu pesek adek ya khair. Halo. Orang kita itu suka ke Arab-Araban. Umroh ning Mekah ketinggal wonten papan. Plakat niku ana tulisane Arab. Alif, terus ya, terus sin, kaf, ro, ya, mem. Kena wong pangarasan ki diwaca kaya Quran kok. Alif, ya, sin, karim.
Padahal sing bener kuwi unine es krim. Nah tulisannya kan alif ya sin es kuwi. Kaf ro ya mim krim. Nah kena wong pangarasan diwaca alif ya sin karim. Padahal sing bener halo. Tapi kalau pura-pura puasa ora bakal konangan. Bisa. Tak ulangi. Kayak kulino gitu. Keluar dari rumah, sebelum keluar, lambene Rika diusapi nganti garing. Nek perlu diparingi upil sithik-sithik. Ben kaya ngupil-ngupil ngono lambemu. Lah metu teko omah, macake lemes. Le mlaku genteyang sempoyongan. Mbak kok lemes, Mbak? Puasa. Ndak bakal konangan. Maksud saya begini, duh ora cukup iki waktune. Ibadah apapun selain puasa bisa dinilai manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ibadahnya bener apa salah? Ini ibadahnya baik apa buruk, berkualitas apa enggak, sesuai tuntunan syariat apa enggak, bisa dinilai manusia selain puasa. Sholat bisa dinilai manusia, wah bapak itu sholatnya khusyuk bener. Kok tahu dari mana? Pelafatannya, gerakan-gerakannya, pelafatannya fasih. Usalli, 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 usalli. Fardhal maghribi. Gerakannya Masya Allah. Allahu Akbar. Bacaannya fasih kabir. Alhamdulillah. Inni wajjahtu wajhiya Allahu hanifan muslim. Khusyuk itu bapaknya. Rukuknya lama. Sejam setengah. Sujud top. Sekali nyosop batuk mentol 3. Nah kalau masih itu sholatnya ndak khusyuk. Lalu sholatnya ngawur sembarangan, kayak cepet banget. Allahu Akbar. Entul jadi tulik-gulik endut-endut. Tangi cerekal yo entul jadi tulik-gulik endut-endut. Cerekal maneh entul jadi entul jadi tulik-gulik endut-endut. Salame gobek-gobek. Bisa kok dinilai. Sedekah bisa dinilai orang. Wah itu Pak Kepala Desa hadir beliau. Mana Pak Kepala Desa? Pak Kepala Desa itu benar-benar ahli sedekah. Kok tahu dari mana? Setiap ketemu kiai pasti nyangoni. Contoh. Ya diketahui dari mana? Ya dari kegiatan sosial yang sering dilakukan, dari nominal yang dikeluarkan. Betul-betul anak yatim sedesa disantuni terus, diperhatikan terus sama Pak Kepala Desa, dan dari uang pribadi, bukan anggaran desa. Bukan hanya anak-anak yatim yang diperhatikan, bahkan janda-janda muda. Benar-benar diperhatikan sama Pak Kepala Desa. Terkenal ahli sedekah, bisa dinilai gitu loh. Nah itu ada orang kaya pelit itu. Lah kok bisa dinilai? Orang dia nggak pernah bikin kegiatan sosial. Ada masjid dibangun dia juga nggak nyumbang, ada pesantren dibangun dia juga nggak nyumbang, ada anak-anak yatim dia juga nggak perhatian. Pelit itu bisa dinilai. Ngaji kayak gini bisa dinilai. Saya bisa menilai mana yang hadir di sini benar-benar niat ngaji, mana yang sekedar pengen tahu dari dekat Abah Anza. Kalau benar-benar niat ngaji, udah dari tadi dengerin, merhatiin, disimak, difahami, niat mau diamalkan, kelihatan serius. Tapi kalau hanya sekedar pengen deket sama aku, iya sih dari tadi dia merhatiin aku, tapi bukannya dengerin kata-kata aku, dia malah membayangkan jadi istri aku. Ada sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat.
UGR kok dinteni ket sadurunge duhur. Halo? Halo? Bisa dinilai. Maaf. Orang haji itu pun bisa dinilai mana yang mabrur, mana yang tidak mabrur, karena memang ada tandanya. Dari mana? Dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum dan sesudah haji. Ada perubahan signifikan ke arah yang lebih baik, jauh lebih baik sesudah haji daripada sebelumnya. Itu tandanya mabrur. Dulu sebelum haji nggak pernah sholat jamaah, pulang haji rajin jamaahnya. Dulu sebelum haji pelit banget, kaya donyane akeh ning didekep dhewe, sedulure tangga-tanggane ora eruh rasane babar pisan, ora diparingi weruh rasane babar pisan, saking pelite entut wae diwadahi botol disedot meneh, saking pelite. Le syukuran selametan ki gawe berkati cilik, sego meng sak sendok, adune mie kreting sak jumput, lawuhe telur puyuh disigar dadi papat. Saking pelite, pulang haji dadi lomo, selametan ni berkate wadah drum. Itu berarti mabrur. Halo? Halo? Mbah paham mbah ora iki. Ada ibu-ibu dulu sebelum haji itu angkuh, sombong, kayak dikit aja sombongnya, masya Allah. Mau ke pasar ketemu tetangga disapa, mau kemana bu? Itu nggak jawab, malah melengos, ambek jentit. Gile melaku lembiane didawak-dawake mamerke gelange, kerimping. Ada apa enggak? Ono, wonge rada lemu. Tahu loh. Pulang haji jadi ajer, sareh, sumeh, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana. Itu tandanya mabrur. Ada kok tanda-tandanya. Tapi kalau puasa, gimana mau menilai? Ayo. Wah, itu bapak-bapak itu ahli puasa. Kok tahu dari mana? Lah tubuhnya kurus banget. Lah apa iya orang kurus ahli puasa? Itu kurusnya bukan karena puasa, itu karena gizi buruk. Cacingen kok. Lah kalau yang puasa itu tandanya kurus, kasihan yang kayak Pak Lurah gemuk, berarti enggak pernah puasa. Pas sak dalange pisan kuwi. Halo? Wah, ibu-ibu itu ahli puasa. Lo kok tahu dari mana? Lihat itu, jalannya mereng-mereng. Itu bukan karena ahli puasa, tengkengen. Nah itu puasa terus itu, kok tahu? Lah ngeludah terus, sariawan. Gitu loh. Sampai Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku, aku yang membalasnya. Pahalanya aja privasi, malaikat nggak tahu, nabi nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita dididik tentang nilai keikhlasan. Di antara tanda ikhlas itu nggak pengen kedengaran orang, nggak pengen kelihatan orang, itu ikhlas. Walaupun jasanya besar, nggak harus diperdengarkan, nggak harus diperlihatkan. Faham? Kayak besi bangunan itu pasti ada besinya. Jasanya besar, bangunan bisa berdiri, bisa kokoh, bisa kuat, jasanya besi. Tapi besi nggak pengen memperlihatkan diri. Orang sudah tahu kok jasanya besi, itu ikhlas. Saya ada jantungnya, kerja terus jantung saya memompa darah ke seluruh organ tubuh saya. Saya berdiri, saya duduk, saya tidur, jantung saya kerja. Walaupun jantung jasanya besar, dia nggak pengen memperlihatkan diri. Misalnya jantung merasa punya jasa besar, pengen memperlihatkan diri, manggon neng batuk. Paru-paru punya jasa, pengen memperlihatkan diri, ketok manggon neng bokong. Rupa-rupa uang. Paham? Maaf, seperti maaf alat kelaminnya bapak-bapak. Itu jasanya besar. Orang yang hadir sekian banyak ini hasil karyanya dia. Tapi dia nggak mau menampakkan diri. Kelihatan sedikit langsung mendelep. Orang sudah tahu kok karyanya dia. Itu ikhlas. Halo? Ibu bapak, ikhlas itu maaf
Kayak bapak ibu kalau mau ke toilet, mau BAB, buang air besar, bahasa Inggrisnya the singing, missing. Bapak ibu bisa merahasiakan amal itu, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Mau berangkat juga nggak bikin pengumuman. Oh no, wong arep ngising gawe pengumuman. Pengumuman nanti malam jam 7 saya akan ngising. Nggak ada. Itu amal rahasia, itu ikhlas. Ojo nganti krungu wong, ojo nganti kelihatan orang. Begitu berangkat masuk ke toilet, diem-diem. Pintu ditutup rapat. Jangan sampai ada lubang yang bisa dilihat dari luar. Ditutup. Bahkan kadang pintu nggak ono kancinge. Pintu ra ono kancinge, gujengi nganggo tangan. Nek perlu nganggo sikil dicengkal. Jangan sampai kelihatan orang. Halo? Dipelorot katoknya, duduk posisi siap, langsung keran air dibuka. Supaya apa? Supaya keras bunyi airnya. Gerajak, dan aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok, pret prokotok-kotok. Itu jangan sampai kedengaran orang. Jangan sampai kelihatan orang. Walaupun keluarnya alot, habis makan jambu kluthuk, jangan sampai keluar suaranya. Lengeden ojo nganti metu suarane. Nggak ada orang teriak-teriak, waduh alot, nyonge wis ngeden bola bali orang metu-metu. Nggak ada. Itu ikhlas itu. Bahkan setelah selesai cewek bersih rapi katoan keluar, tetap dirahasiakan amal itu, nggak diceritakan ke orang lain. Ora ono wong rampung ngising dikandak-kandake wong. Mbak, aku mau metu rolas, Mbak. Ngisingku metu rolas, sing 8 dawa-dawa, sing 4 merengkel-merengkel ndek ngono, Mbak. Ora ono. Orang gila itu namanya. Wong edian kuwi. Nono wong ngamal kok dikandak-kandake wong. Kae musala kae keramike nyonge kabeh kae. Kuwi padha karo wong ngising gawe pengumuman. Halo? Ya wis. Lho. Omahe Rika ngendi? Engko nyonge mampir tak critani dhewe. Ibadahnya diterima sebab maaf masyarakat desa Pengarasan ngaku orang ngaku wajib ngaku. Wong Pengarasan ini ngaku orang ngaku wajib gelem ngaku. Yen ngelakoni ibadah Ramadan mulai mbiyen sampai Ramadan terakhir kemarin ya wis ngono-ngono kuwi wae. Laka-laka. Mulai dulu masih kecil sampai sekarang sudah gerang-gerang. Kalau menjalani ibadah Ramadan, yo mengono-ngono kuwi. Pokok siang harinya puasa, malamnya ikut sholat tarawih dan witir. Kalau sempet ya baca Quran. Sampean kalau ibadah Ramadan kan cuma ngoten niku, nggih napa nggih? Padha. Nggak ada peningkatan. Coba diinget-inget, mulai dulu waktu masih kecil belajar puasa sampai sekarang udah tua-tua, udah punya cucu, leng lakoni ibadah Ramadan yo ming ngono-ngono kuwi. Nggak ada perbaikan, nggak ada peningkatan. Apalagi maaf di akhir Ramadan yang harusnya kita lebih semangat. Di akhir Ramadan harusnya kita lebih giat, lebih serius untuk menggapai Lailatul Qadar. Karena ibarat pertandingan, hari-hari akhir Ramadan itu memasuki babak final. Kalau pengen menang, jadi juara, dapat piala, hadiah dan penghargaan, harus lebih mempeng, lebih sungguh-sungguh ibadahnya. Tapi kenyataannya
warga Pengarasan di akhir Ramadan ibadahnya malah kendor. Nggih napa nggih? Ibu-ibu di akhir Ramadan semangat mana? Ngamal apa ngemol? Di akhir Ramadan itu terjadi pergeseran pusat kegiatan umat di mana-mana, termasuk di Pengarasan. Pusat kegiatan umat bergeser dari masjid, dari musola, geser ke pasar, geser ke mall, geser ke toko. Halo? Cobi di akhir Ramadan lebih rame mana? Masjid nopo pasar? Lebih rame mana? Musola karo toko? Lebih rame mana? Masjid sama mall? Itulah kita. Akhir Ramadan kita sudah terganggu dengan euforia lebaran. Pengarasan diomongi euforia jelas orang ngerti. Aneh kadang-kadang kita itu persiapan pesta merayakan kemenangan padahal gagal. Ndak ikut final kok merayakan kemenangan. Wis mbok paham mbok orang ini. Mula entah bagaimana bentuk ibadahnya, mudah-mudahan diterima Allah. Sehingga para jamaah rahimakumullah, Lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikutan. Bodho kuwi mung budaya, sapa wae kena melu. Hari raya itu hanya budaya, siapapun boleh ikut, nggak dilarang, silahkan. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Saya ulang, kalau Lebaran itu hanya tradisi, hanya budaya, semua orang boleh ikutan, tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau Lebaran silahkan, nggak dilarang sama petugas keamanan. Walaupun Ramadan sama sekali nggak pernah puasa, ikut Lebaran silahkan. Monggo najan Ramadan ora nate poso, melu bodo ning ora tau poso. Kuwi gambarane kaya bapak-bapak nganggo sabuk ning ora katokan. Penting mana sabuk sama katok? Ya padha pentinge. Ning yen ditimbang ya penting katok. Nganggo katok najan ora sabukan iso kelonggaran gedenen dipincuk. Lagi nganggo sabuk ning ora katokan. Ora nate poso gegeri bodo. Wonten napa mboten? Wonge teko. Lungguh ning isor apa ning panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Sing ndi wong? Sapa ngomong wonge nyekelim itu? Siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri? Hanya orang-orang yang lulus menjalani proses Ramadan. Tidak semuanya lulus, ada yang gagal. Tandanya kalau Ramadan lulus, diantaranya puasa sampeyan kemarin itu posone uler nopo posone ulo. Ulo sama uler podo-podo poso ning hasile beda. Ulo kuwi senajan poso rampung le poso ndak ada perbaikan, sama sekali tidak berubah. Namanya tetap ulo, rupane tetap ulo, modele tetap ulo, bentuke tetap ulo, prilakune tetap ulo. Karena posone ulo kuwi mengarep melungsungi ganti kulit, awake tambah dawa tambah gede.
Ada ibu-ibu pengarasan posone meng poso ula. Dadi poso kuwi meng ngarep mlungsungi ganti klambi anyar. Awake tambah gede. Puasa Ramadan bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan. Sebelum Ramadan berat badannya 55 kg, Ramadan selesai lebaran 3 hari berat badannya 76 kg. Ada sekarang orangnya pakai jilbab warna hitam. Posone meng poso ula. Habis makan sahur nggak persiapan sholat subuh, melungker meleh wong ula, wonten mboten? Wonten jilbab ireng. Walaupun habis puasa, ulo itu sama sekali nggak berubah lebih baik. Kehadirannya tidak membawa harapan, malah jadi ancaman. Beda dengan uler. Sebelum puasa elek uler kuwi gilani, njijiki, gateli, simbol penyakit, ngerusak, mlakune gremet. Ora ana wong seneng uler. Coba ibu-ibu lagi ngumpul kayak gini, terus tak piuri uler 3 kilo, piur. Bubar. Uler kuwi ora ngopo-ngopo, meneng wae nempel tok ngerusak. Nggih napa nggih? Nempel ten kulit, kulite gatel, keroken bliduren. Nempel ning godhong, godhonge rusak, rencem bolong-bolong. Nempel ning tanduran, tandurane rusak, gering. Nempel ning buah, buahe rusak, bosok. Nempel ning untumu, untuku ora. Untumu bolong, rusak, uler. Mula ana wong kok gaweane ngrusak, angel diajak apik, angel diajak rukun, biasane rak dijuluki uler. Pripun pangarasan mriki wonten ulere mboten? Teko ulere lanang apa wadon? Jamaah tahlil iso bubar gara-gara uler. Muslimatan iso bubar ya gara-gara uler. Majelis taklim iso bubar ya gara-gara sekolahan madrasah iso bubar ya gara-gara wonten mboten ulere tesih urip diobati. Mula uler ini selama Ramadan dia berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Apa cara Tegal? Entung. Nah, entung kuwi poso, ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Nate ngertos entung rabenan? Ora ana wong poso kok. Selesai berproses, keluar dari entung, dia berubah lebih baik. Namanya berubah, wajahnya berubah, bentuknya berubah, gayanya berubah, kelakuannya berubah. Namanya berubah, bukan lagi uler, jadi apa? Kupu. Wajahnya lebih cantik. Yang tadinya jalan yang gremet, sekarang terbang. Simbol ketinggian derajat. Wong pangarasan wi rampung nindake ibadah Ramadan bisa terbang. Kok dadi Superman wi sapa? Maksudnya derajatnya naik. Maaf ya bapak-bapak yang di panggung, saya sambil riwa-riwi, mohon maaf, izin Pak Camat, Pak Kapolsek, izin para kiai, saya sambil riwa-riwi tanpa mengurangi rasa hormat, biar saya nggak kayak patung. Lah nanti kalau saya diem di tengah kayak gini, oh, patung ngomong. Saya mau duduk, kasihan ibu-ibu yang sebelah sana kan nyengongok. Orang dari tadi saya duduk ini yang sebelah depan itu pada demo, yang di panggung turun, yang di panggung turun. Kan kasihan, mereka tokoh yang di panggung walaupun nggak ikut nyumbang. Nyumbang ya. Yang nggak punya malu silahkan turun.
Lah ini ibu-ibu yang di depan ini dari tadi udah teriak-teriak. Kenapa? Karena terhalang. Mohon izin para kiai, para tokoh, mohon izin jamaah yang hadir di sini itu pengen ngelihat wajah aku. Tapi terhalang oleh lemunya kamu. Lah saya harus ngalah, saya berdiri. Lagian saya sadar jamaahnya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Maka meskipun disediakan kursi saya tetap berdiri karena saya tahu persis perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Benar. Lah saya sambil riwa-riwi ini mohon maaf, ini untuk kesehatan. Mohon izin. Jadi, lah iya untuk kesehatan, olahraga saya itu ya di panggung. Saya mau olahraga pagi mana sempat, mau jogging nggak sempet, mau fitness nggak sempet, mau nge-gym nggak sempet. Jadi olahraga saya ya kayak gini. Tuh semuanya olahraga, olah rasa, olah rasio. Mohon izin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, artinya setelah menjalani proses Ramadan naik derajatnya, berubah. Tadinya ngerusak ketika masih ular, begitu jadi kupu, subhanallah, manfaat, membantu proses pembuahan. Kembang iso dadi buah, kuwi prosesnya dibantu kupu. Waktu masih ular, makanannya ngawur sembarangan dimakan. Begitu jadi kupu, makannya pilih-pilih, hanya sari-sari bunga, hanya yang halalan thayyiban. Betul? Ora ana kupu ngrokoti telek. Tadi tempatnya kotor, tadinya waktu masih ular. Begitu jadi kupu, tempatnya hanyalah di tempat-tempat mulia, hanya di tempat-tempat yang bersih. Ndak ada kupu kok di tempat kotoran-kotoran itu, ndak ada. Udah semuanya perhatikan saya, nggak usah merhatiin yang noto kipas. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadinya jelek, setelah puasa berubah jadi cantik dan indah, lambang keberuntungan. Semua orang seneng sama kupu. Anak-anak kecil aja seneng kok sama kupu. Masyarakat kita itu nganggep kupu itu simbol keberuntungan. Rumah dimasuki kupu katanya mau dapat rezeki. Omah dileboni kupu jarene meh arep ana tamu. Duwe anak wadon wis gedhe durung ketemu jodoh, omah dileboni kupu seneng. Lho no, omahe dileboni kupu, jodohmu marep teko. Ning sabar ya no, kupune rupane kok ireng. Lah kira-kira masyarakat Pangarasan ini kemarin puasanya poso ulon apa poso uler? Uler napa ula? Ulon apa uler? Kalau uler sukses berarti berhasil. Kehadirannya tidak menebar ancaman tapi membawa harapan. Tadinya uler kemudian berproses kepompong, keluar jadi kupu. Tapi sayangnya banyak saudara-saudara saya warga Pangarasan setelah berproses jadi kepompong sebulan Ramadan, keluarnya nggak berubah jadi kupu, malah jadi codot. Nah, codotnya ketawa, codotnya pakai BH, BH-nya warna pink. Lah itu berarti gagal total. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari madrasah Ramadan. Memang Ramadan itu madrasah, kita sekolah. Lepas Ramadan harus naik kelas. Ramadan itu bulan daurah, bulan training center.
Wong Pangarasan diomongi training center ora ngerti. Ramadan itu ya Allah, ngaji ya ceh ana sing mangan wae. Allah ya Karim. Jan codot tenan. Lah nyonge petentengan rikane codot. Ramadan itu bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pendidikan dan pelatihan. Banyak ilmu hikmah yang kita dapat, di antaranya singkat-singkat saja. Ya, tolong yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Kita dididik dan dilatih agar mempunyai sifat sabar. Puasa mendidik kesabaran. Ketika berpuasa diajak ribut sama orang, diajak berantem, diajak tukaran, diajak gegeran, ndak boleh ngelayani, ndak boleh ngeladeni, suruh jawab inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini menjawabnya pada diri sendiri, bukan jawab sama orang yang ngajak berantem. Jawabi nyang awake dhewek. Ana wong sing ngajak tukaran, ngajak gegeran, ngomong ning awake dhewek, nyong iki poso. Ora entuk tukaran, ndak boleh berantem. Paham? Bukan kok ngomongi sing ngajak berantem, ini soimun, aku poso, ngajak anteman, kok rampung maghrib. Bukan. Halo? Artinya disuruh ngempet, disuruh sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa melatih kesabaran. Meskipun lapar melilit perut, kencot banget, ngelih, luwe, lapar, wis ora nyumbang diparingi ngombe. Sing ning panggung itu sing urunan wae lungguh ngeleset gempok. Halo? Udah perhatiin aku sayang, nggak usah merhatiin yang duduk di atas panggung. Orang mereka nggak nyumbang kok. Sama yang duduk di kursi juga nggak nyumbang. Yang nggak terima silahkan turun. Langsung tak tahan, stop, nyumbang berapa? Ngono aku. Dan cocokkan sama panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun lapar melilit perut sampai lengket, sampai kelet, kencot banget, ada makanan miliknya sendiri, halal, nikmat, lezat, nggak boleh dimakan dulu. Suruh ngempet, suruh sabar, nunggu maghrib, nunggu yang banter, nunggu diulang. Walaupun lapar melilit perut, kencot banget, ada makanan miliknya sendiri, halal, nikmat, lezat, gurih, enak, ndak boleh dimakan dulu. Suruh ngempet, suruh sabar, nunggu. Walaupun haus mencekik leher, kerongkongan kayak terbakar saking hausnya, ada minuman halal miliknya sendiri, seger, nggak boleh diminum dulu. Suruh ngempet, suruh sabar, nunggu. Kepingin berngonoan karo bojone, bojone dewe halal, tidak boleh berngonoan dulu. Suruh ngampet, suruh sabar, nunggu. Traweh mosok dudung-dudung maghrib, ayo pak. Ya habis terawih tuh yo.
Artinya kita dilatih untuk Bapak Ibu, hidup di zaman seperti ini harus dimodali dengan kesabaran. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup saat ini sangat tajam, persaingan hidup sangat ketat. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing, siap-siap kukut, gulung tikar. Siapapun, jadi apapun, hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing, siap-siap kukut, gulung tikar. Jadi petani kalau nggak mampu bersaing, siap-siap kukut, gagal panen. Jadi pedagang bakulan kalau nggak mampu bersaing, siap-siap gulung tikar, kukut. Jangankan untung, yang terjadi malah buntung. Jangankan bati, yang terjadi modalnya malah modal madul, karena nggak mampu bersaing. Jadi pegawai nggak mampu bersaing, jangan berharap naik pangkat, jangan berharap mundak bayaran. Dadi dalang kok gak mampu bersaing. Primen, jangan juga nyong lah yong. Orang-orang sing nanggap. Maaf, jadi kiai kok nggak mampu bersaing. Coba ngomong ora payu. Bisa bertahan sampai hari ini dipikir gampang apa? Ini penuh dengan persaingan. Walaupun banyak penceramah-penceramah baru, Abah Anza tetap di hatimu. Aku bisa bertahan sampai hari ini, itu juga karena kamu sayang. Jujur sih, sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Nggak nyangka kalau ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku kalau tahu kayak gini tuh makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ora usah. I love you bangsa. Loh, maksudnya bukan persaingan antar kiai, mosok podo kiai ini saingan. Loh, kiai hari ini harus mampu bersaing dengan penyanyi. Jangan sampai kalah saingan karo penyanyi. Nek penyanyi punya fans, kiai juga harus punya fans. Kalau penyanyi punya penggemar, kiai juga harus punya penggemar. Penyanyi punya followers, kiai juga harus punya followers. Penyanyi punya subscribers, kiai juga harus punya subscribers. Penggemarnya kiai jangan sampai kalah dengan penggemarnya penyanyi. Kalau penyanyi punya acara dangdutan, kiai punya acara pengajian. Jamaah pengajian jangan sampai kalah dengan jamaah dangdutan. Lah kalau jamaah pengajian kalah dengan jamaah dangdutan, ya karena kiainya nggak mampu bersaing. Nggak boleh kalah, meskipun siang hari waktunya kerja, jamaahnya tetap bludak, tetap rapet. Pangarasan dilawan, Pangarasan tetap ramai jamaah pengajiannya, betul? Tapi yo lihat-lihat yang ceramah siapa. Loh, ada yang bilang sombong. Emang ini babnya bab sombong? Loh iya, ini babnya bab sombong. Harus memang. Di medsos juga gitu. Kiai jangan sampai kalah dengan figur-figur kemungkaran. Lah kalau yang menguasai medsos itu figur-figur kemungkaran, yang disebar adalah konten-konten kemungkaran, karena kiainya nggak mampu bersaing. Ngono Bu. Sekarang saya tanya, di daerah sini lebih rame mana, pengajian sama dangdutan?
Rame mana istighosan sama orkesan? Lebih rame mana zikiran sama elektonan? Yang remaja, yang muda-muda semangat mana khataman Quran sama pacaran? Loh, apa salah kalau aku ngomong kiai di era seperti ini harus mampu bersaing? Lah kalau nggak mampu bersaing, nanti nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlakul karimah akan makin lemah, makin lemah, makin lemah, lama-lama luntur, lama-lama hilang. Harus tampil gimana supaya bisa menarik jamaah untuk digembleng, untuk dibina. Alhamdulillah, saya udah 20 tahun lebih awet.